Selamat pagi menjelang siang, tapi masih pagi ini cuacanya cerah. Di mana sih Ain itu di Bobo Kabin? Kita ini lagi di Pangalengan. Bobo Kabin Pangalengan. Tepatnya penginapan Bobo Kabin Jos pokoknya. Pangalengan. Ya, Riung Gunung. Riung Gunung. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua AMX Berpetualang. Petualangan kali ini agak seru. Yang pertama gua kemarin habis main nganter istri belajar. Habis itu gue dikasih kesempatan sama bos AJS yang sekaligus kemarin ngejamu gue jalur segalanya, leader menjadi leader segalanya. Dan sekarang alhamdulillah gue dikasih kesempatan buat wawancara. Jadi siapa sih AJS itu? ya siapa sih AJS itu sebenarnya sih? Jadi AJS itu gue penasaran ya, di umurnya yang muda tapi kalau urusan bisnis tidak lagi berkata muda. Dia udah senior lah di dunia perbisnis trailan. Oke. Siap Ajimi? Siap. Pertama saya mau nanya nih, AJS itu artinya apa sih Ajimi? AJS itu diambil dari dulunya sih orang tua memang udah pakai nama itu. Bisnisnya dia ada kemarin Jerin lihat sendiri, dia cuman buka jualan alat rumah tangga kelontongan gitu. AJS Plastik Jaya. Pada saat saya sekolah kelas 1 SMA belajar jualan, udah mulai ke MX karena memang hobi. Nah di situ saya bikin nama AJS MX Shop. AJS itu 3 bersaudara kita, saya Jimmy yang tengah, ada kakak saya Aris dan satu lagi adik saya perempuan. Oh gitu, jadi AJS itu berarti diambil dari nama ya? Ya. Cuma unik nih, unik. Berarti bisnis ini udah turun, udah ada darahnya dari pembisnis berarti ya? Ya. Kenapa sekarang menjadi pembisnis hebat? Karena udah dibiasakan melihat orang tua berbisnis berarti ya? Bisa dibilang gitu juga memang ya? Kalau bisnis mungkin ada turunan, cuman kalau di MX ini orang tua nggak ada basic sama sekali. Dia bukan pembalap, dulunya dia bukan pemain adventure juga. Memang hobi sendiri, suka. Dulunya kalau bisa dibilang karena nggak ada modal, sebetulnya kepengennya balap, mau itu grass track atau motocross yang memang gitu, udah nggak kesampaian, udah terlalu tua. Ini berbicara umur atau kaki yang nggak sampai ini buat jadi pembalap ini? Sebetulnya kalau lihat balap di motocross atau grass track, tinggi badan nggak terlalu ya. Kita lihat juga di motocross ada yang atar kecil-kecil tapi dia juara terus. Jadi balik lagi. Modal dulu nggak kesampaian, jadi sekarang udah nggak mungkin lagi, makanya lanjut di adventure aja. Kita happy, cari happy. Jadi gini, berarti singkat kata berarti ya itu dulunya itu memang berawal dari hobi ya, bisa menjadi bisnis. Berawal dari hobi dulu. Tapi dulunya juga awal bisnis tanpa awal buka ada modal gede apa gimana. Ya memang ngerintis dari awal itu. Dulu saya semenjak sekolah udah belajar jualan. Emang dari dulu semenjak SD juga suka jualan, apalagi suka main layangan, jual layangan. Pas mau Ramadan, musim petasan, jualan petasan. Jadi guys, memang kalau orang-orang bisnis tuh dari lahir udah pikirannya tuh cuan. jadi di otaknya itu. Jadi gue sih sebenarnya kalau kita ngulik lebih dalam, gue beberapa bulan ya, cuma beberapa tahun baru kenal beliau, ya belum lebih dari 2 tahun. Tapi gue tahu setiap dia kemana, setiap
dia pergi segala macam, ada cuan di pinggirnya. Oke, itu yang pertama tentang Kenapa sejarahnya enggak ya. kan kalau misalkan bisa menyelam sambil minum air. Nah, itu Dulu sejarah yang itu pertama. waktu kecil apa aja kalau misalkan mau tahun Oh, baru ada jual trompet, jual petasan lagi oh, musim apa Tamiya, jual Tamiya, oh, di kampung rame main PS, rental PS kayak gitu-gitu. Jadi oh. intinya sih kita kalau memang mau maju bisa usaha, hilangin rasa gengsi Nah, itu itu nomor tipsnya, tipsnya, satu. tipsnya Jangan guys. malu, emang waktu dulu juga kita masih sekolah, orang-orang, teman-teman maksudnya, teman-teman sekolah lihat kita jualan, mereka main, Oh, agak gimana gitu mereka lihat kita. Tapi kan sekarang mereka lihat kita, oh mungkin itu, itulah. itu. Sebentar, sebentar. Berbicara sekolah. Sekarang umur berapa sih Ajimi? Saya kelahiran 98, berarti Berarti kalau sekarang 25 ya, 2025 tahun. 26, 26, 26 tahun, luar biasa nih. 26. Saya di Pembisnis baru umur MX, 26 tahun. terjun jualan di Oh, MX dari sekolah kelas 2 SMA itu berarti sekitar udah 7 atau 8 tahunan. 8 tahun ya guys. Jadi 8 tahun ini, tapi kalau teman-teman lihat seperti gua di channel sebelumnya gua review HE, teman-teman lihat perintilan motocross segala macam, dia paling komplit sih di Indonesia. Ya, Kalau menurut karena gua dia kalau paling komplit. Karena banyak distributor juga yang memang bermain ya cuma satu satu bidang, misalkan MX ya kalau dia mau dari motor lokal, mau dari mobil up segala macam dia sediain. kalau saya Termasuk sih unitnya mau bekas mau baru dia ada. ya kita jual beli motor juga sekarang Eh, alhamdulillah. Kalau saya sih ikut perkembangan sekarang, ramenya apa, oh, jualannya itu. Udah nggak musim, udah nggak jualan lagi kayak oke. gitu. Tapi gini kan tadi berbicara AJS itu adalah tiga bersaudara ya. Mhm. Berarti tiga-tiganya main MX ya? Nah, kakak saya sama jualan juga AJSMX Shop, tapi dia lebih fokus ke motor-motor lokal seperti KLX, CRF, WR, Oh, bikin supermoto gitu. Dia ada toko juga buka nggak jauh dari tempat saya. Tempatnya di oh, Soreang Banjaran ya. Kalau saya itu di tepatnya di Bojong Kunci. Ada di Google Maps bisa dilihat kalau mau main-main. Boleh oh. kita tunggu. Oke, kalau yang satunya berarti kan Satunya adik. Aris Jimmy, yang satu Shopee berarti ya? Ya, Shopee adik saya itu perempuan, dia baru keluar sekolah 2 apa 3 tahunan gitu. Oh, Eh, belum belum terjun ke MX, nggak tahu ke oh, depannya. oke, oke. Guys, menarik nih. Satu keluarga semua pengusaha nih. Oke, tadi udah sejarahnya udah ketemu, apa namanya, sedikit perjuangannya udah ketemu juga. Jadi dia nggak berawal dari ujuk-ujuk ya, kalau bahasa kitanya Ya, ujuk-ujuk nggak perjuangannya panjang lah. panjang ya. Dan memang dia juga udah ngerasain asam manis pahit, meskipun umurnya baru 25 tahun dia udah ngerasain Ya, asam manis pahit, apa kencur segala macam udah ngerasain kayaknya di dunia MX. Nah, cuma saya nih Ajimi ngelihat perkembangan MX sekarang, mhm. entah itu aparel, entah itu spare part, entah itu motor, kan udah makin banyak ya Ya, penjual ya. ya, Tipsnya itu mempertahankan konsumen seperti apa ya? ya. Kalau dari saya sih sekarang bisa kita lihat sendiri ya dari dulu zamannya motor rakitan, motor bebek, Oh, terus motor rakitan eh, kayak Tiger GL Pro gitu bikin trail. Sekarang kan udah kurang yang kayak gitu. oh, Orang-orang lebih cari build up minimal KLX 140 itu sekarang yang paling laku. oh, Ramainya memang orang-orang lebih baik keluar uang lumayan di awal tapi kesananya awet daripada nyicil oh, dikit-dikit tapi nggak puas juga. Makanya oke. kita harus bisa baca pasarnya. Ini orang sekarang ramainya apa, jangan sampai sekarang udah rakitan udah nggak rame tapi kita nyetok barang-barang dagangannya buat motor-motor rakitan. Kayak dulu kita barang-barang dari Tegal itu yang paling tiap hari keluarnya banyak. Oh, Barang-barang dari Tegal itu perbesian buat oh, motor-motor rakitan semua. Sekarang udah nggak jalan sama sekali karena oh. memang Jadi orang ada masanya kalau gitu ya, ya Jimmy ada ya? masanya. Oh, Sekarang kan udah musimnya orang beli build up
harga 40 juta udah dapat KTM. Wah, Meskipun serius ya Jimmy? tahun-tahun Di tua. AJS sudah ada 40 juta dapat KTM Ada nih. itu sering kita jual, ada dapat dari tukar tambahan kayak gitu motor-motor tua, tapi pasti dipastiin kita motor bagus lah. Dan gua salutnya gini loh, berbicara tentang motor itu harga 40 juta dan sebagainya. Yang gua dengar di pasaran, AJS itu terkenal meski sebelum ke tangan yang beli pasti motor di servis, dimaksimalkan Ya. lebih dulu. Itu salah satu trik juga mungkin ya. Ya kita sebelum jual motor itu pasti meskipun ada banyak orang-orang yang titip jual ya, bisa kita bantu gitu. Nanti hitung-hitungannya kita dikasih komisi maupun itu gitu. ada motor tersebut harus kita rapihin dulu atau apa, nanti kita bisa potong belakang kalau motornya sudah laku. Jadi nggak mau berarti kalau jual barang nanti ada komplain segala macam, nggak mau kayaknya ya. Kita nggak ambil resiko seperti itu. Orang titip jual nggak mau lama-lama apa gimana, tapi kondisinya kita nggak respect gitu. Tuh guys, jadi kelebihannya di AJS salah satunya itu. Ya. Jadi mau dari segi mesin, dari segi kaki-kaki semua kita dirapin dulu ya. Cek dulu. Kalau bahasa kerennya mungkin quality control ya. Wah, luar biasa. Kita salon dulu, baut-baut kita yang udah karat-karat gitu sebelum dijual kita bersihin dulu jadi kayak baru lagi. Gitu. Gitu. Itu salah satu kelebihannya, dan harganya memang bisa luar biasa lah dibanding yang lain ya. Kita Bukan juga perang sih. Terima orang yang beli motor dari kita maupun yang bukan dari kita ya. Kita terima juga kalau dia mau jual, bosan atau tukar tambah kita terima. Siap. Itu ya Jimmy. Ya ngomong-ngomong, karyawan berapa sekarang dengan kesibukannya? Aparel, spare part segala macam, ada berapa karyawan? Karyawan sekarang kurang lebih ada 11 atau 12 gitu. Luar biasa. Jadi ini dia masih muda tapi mempekerjakan teman, mempekerjakan tetangga, ya membuka lowongan kerja. Mudah-mudahan kedepannya bisa buka pabrik juga nih, pabrik. Amin. Apalah segala macam. Ya, saya sih berharap ya di dunia motor ini banyak contoh-contoh senior saya seperti ada AHRS, Asep Hendro, ada SND, Haji Sandi, mereka kan Ardiansyah almarhum ya. Mereka kan masing-masing udah punya produksi barang sendiri-sendiri, kayak SND knalpot, blok coupling, kayak AHRS, inner suite, kayak Ardian, jersey, dekal segala macamnya. Kedepannya mungkin tidak menutup kemungkinan saya pun pengen punya brand sendiri. Jadi harapannya ke depannya dia mau punya brand sendiri berarti ya. Untuk sekarang AJS itu nggak bisa dibilang brand ya, karena kita nggak punya barang dengan merek tersebut gitu. Bukan nama merek, itu cuman nama toko lah berarti ya. Gitu. Tapi kalau saya fokusnya memang di online. Kalau kakak saya ya menerima online juga, tapi dia buka toko offline. Kalau saya sih di rumah kayak gudang gitulah dibilang. Tapi cuman kalau ke saya itu sekarang dari dulu sih memang lebih banyak yang belanja itu toko-toko lagi, pedagang-pedagang lagi. Tapi retail masuk gak sih sebenarnya? Kalau misalkan datang ke showroom kan ada nih, gue penasaran nih. Di IG-nya banyak posting mau sepatu mau segala macam. Ya. Gue pengen deh datang langsung, boleh nggak sih sebenarnya? Boleh banget. Kita terima yang retail juga, mau sekalian pasang ataupun servis motor kita bantu. Jadi kalau misalkan udah mentok-mentok nih, kayak kan sebenarnya kalau orang penghobi kadang-kadang udah nggak masuk logika ya. Mau jam besoknya Sabtunya mau main, hari Jumatnya mau, gue kan udah kepusingan nih nyari spare part atau ada sepatunya yang jebol segala macam. Kalau datang langsung sampai jam berapa sih bolehnya? Itu sih kalau kita operasional di rumah, karena karyawan juga sekarang udah ada mes, nggak pada tinggal di gudang di sana. Jadi tutup jam 5. Tapi selama saya bisa di kontak malam-malam urgent gitu, bisa kita bantu. Berarti guys tuh nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman nih lagi main daerah Bandung, ya namanya motor ya, kadang-kadang paginya servis, sorenya ada yang kerasa, ya bolehlah kontak di bisa. IG kita ya. Bantu. Ya. Kayaknya IG yang paling responnya cepet. IG. Kalau WA, setahu saya dia agak chatnya sekarang, jawabnya 2 jam kemudian.
Karena Ya. dia tertib ngecas HP, guys. Kalau gua kan ngecas HP mau di mobil mau apa cas. Ya. Kalau dia kalau nggak dicolokan dia nggak mau ngecas. Colokannya harus ya aslinya. Jadi bukan dia sombong. Setahu gua bukan dia masalah Lebih ke apik lah. masalah terbesar dia ketika HP dia lowbat, nggak asal ngecas. Dia bener-bener dicolokan. Oke, Ajimi terakhir kalau boleh ya. Jadi ngebahas colokan. Kalau boleh nih, Ajimi kalau boleh ya. Tadi kan berbicara karyawan udah banyak, unit Jangan juga. ngomongin omset. Nah, jangan berarti udah kita potong ya, berarti udah dipotong. Berarti Ya, omset nggak bisa dibahas nggak berarti ya. dibahas. Karena Takutlah kenapa nanti tuh? tahu Kenapa? sendirilah. Kalau omset itu berbicaranya Ya, sensitif adalah cukup atau buat makan memang sehari-hari. nggak nentu, nggak mau dibahas itu alasannya. Ya, yang bisa dibilang kalau nggak tentu itu pasti kan naik turun itu udah biasa dalam bisnis. Oke. Yang kedua memang sensitif. Ya, tahu sendirilah orang Oke. bisnis kan. Berarti kalau omset Tapi ya Nggak cukup boleh lah ya? buat makan sehari-hari, buat liburan ke jalan-jalan lah. Malaysia, buat umroh, Buat itu belum ya? Anu apa tuh? Buat kita tiap minggu ngegas ya adalah buat Adalah bensin ya. Oke. Gitulah. Itulah guys, seputar sedikit singkatnya wawancara bersama Bos AJS ya. Jadi gua senang sekali nih dikasih kesempatan buat wawancara, dikasih kesempatan buat main. Ajimi teruslah berkarya, terus pekerjakan teman-teman kita yang memang sedang membutuhkan pekerjaan. Ya, Karena mereka berharap orang-orang seperti Ajimi, dan mudah-mudahan di luar juga banyak orang yang memang yang lebih dari saya juga. Yang memang bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Intinya sih pesan dari saya, meskipun kita udah sukses, sudah maju, tetap sederhana seperti siapa kita dulu. Jangan jadi orang yang dulunya biasa-biasa dengan orang lain berbaur, tapi setelah berhasil dikasih kesuksesan sedikit udah merasa dia paling punya, nada bicaranya jadi tinggi, jadi sombong kayak gitu. Jadi buat apalah kita tetap pakai gitu kolor juga. Ya. Pakai kolor. Tetap pakai kolor nih bos saya. Tetap pakai kolor, tetap pakai aja. Bohong kan. Nah itu. Tetap pokoknya jadi tetap rendah hati lah. Tetap rendah hati. Enggak usah Dan sombong. Kalau bahas nih sedikit nih, gua kasih bocoran. Rahasia dia tuh bukan marketing, bukan segala macam. Jadi doa rahasia dia. Gue banyak belajar dari dia. Jalur langit lah. Jalur langit. Banyak belajar gue dari dia. Jadi gue kenal beliau itu 1 atau 2 tahun. Gue banyak belajar dari dia. Dia salah satu inspirasi gue urusan beribadah. Amin. Jadi yang gue berharap karena jalan masuk surga orang berbeda-beda, Jimmy. Ya. Mudah-mudahan Ajimi inspirasi gua urusan ibadah menjadi amal ibadahnya, menjadi wasilah untuk gua berkah noriba. Itu saja mungkin wawancara singkat. Pajerokesnya Pak. Pajerokesnya jangan Pajero, kita Grand Max aja. Bisa masuk motor ya. Iya, biar bisa masuk motor. Jadi itu sedikit wawancara singkatnya gua bersama Bos AJS. Jadi jangan lupa ya guys, kalau beli motor segala macam perlengkapan silahkan di AJS khususnya FX. trail. Khususnya trail ya. Tapi bohong. Sepeda listrik dia jual. Motor biasa dia jual, bohong sebenarnya. Jadi kalau ada keong bisa dijadiin duit, dia jual juga. Ya, sedikit singkat. Terima kasih. Dan sampai ketemu di channel gue selanjutnya. Jangan lupa subscribe, ya. Like dan komen AAMX berpetualang. Sekian petualangan AAMX di Pangalengan. Jos. Jangan lupa like, komen, chat, dan subscribe.